Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan. Kita bisa berkumpul bersama dalam presentasi kuliah online ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum memulai presentasi kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk susunan presentasi pada kesempatan kali ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan penutup. Baik, perkenalkan nama saya Ananda Tripertiwi, perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjadi moderator. Perkenalkan juga rekan-rekan saya yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang pertama Sastri Adelia sebagai pemateri 1 dan Nuryanti Wao sebagai pemateri kedua. Baik, kepada Saudari Sastri Adelia, silakan memaparkan materi pertama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi teori belajar Thorndike. Latar belakang dari PPT ini adalah masalah belajar adalah masalah yang selalu aktual dan selalu dihadapi oleh setiap orang. Belajar adalah dasar untuk memahami perilaku, maka dari itu banyak ahli membahas dan menghasilkan berbagai teori PAN sehubungan dengan itu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah memahami bagaimana anak-anak belajar. Ya, next. Adapun rumusan masalah dari PPT ini, yang pertama biografi Thorndike, bagaimana teori belajar menurut Thorndike, hukum-hukum dalam belajar menurut Thorndike, bagaimana penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran, kekurangan dan kelebihan teori belajar Thorndike. Ya, next. Adapun tujuan dibuatnya PPT ini adalah dalam teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, pembentukan perilaku sebagai hasil belajar yang tampak diperoleh dengan penataan kondisi yang ketat, dan penguatan perilaku manusia dipengaruhi oleh stimulus yang ada di lingkungannya. Pembahasan. Yang pertama ada biografi Thorndike. Thorndike lahir pada 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Massachusetts, Amerika Serikat. Meninggal pada 9 Agustus 1949 pada umur 74 tahun di Montrose, New York. Kebangsaan Amerika Serikat. Pendidikan Roxbury Latin Universitas Wesleyan Universitas Harvard Universitas Columbia. Pekerjaan sebagai psikologi, tempat kerja Teachers College Universitas Columbia, dikenal atas pendiri psikologi pendidikan modern, gelar profesor, dan istrinya bernama Elizabeth Mountall. Mereka menikah pada tanggal 29 Agustus 1990. Adapun rumusan masalah yang kedua, bagaimana teori belajar menurut Thorndike. Teori belajar behavioristik seperti yang Thorndike mendefinisikan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku
yang diamati secara langsung sebagai akibat dari adanya stimulus-stimulus dan respon-respon yang menurut yang bisa dilihat dari metode belajar trial and error. Next. Hukum-hukum belajar menurut L. Thorndike, antara lain, yang pertama, law of effect atau hukum efek, law of Rietlins, hukum kesiapan, law of exercise, hukum latihan. Ada hukum efek. Hukum efek merupakan sebuah pelemahan atau penguatan dari sebuah koneksi antara stimulus dan respon yang diakibatkan dari konsekuensi respon. Apabila suatu respon yang diikuti dengan satisfying state of affairs atau keadaan yang memuaskan, maka hubungan tersebut akan meningkat. Akan tetapi, jika respon yang diikuti berupa keadaan yang menjengkelkan atau annoying state of affairs, mengakibatkan hubungan tersebut menurun. Contohnya ketika siswa diberikan reward oleh gurunya atas usahanya dalam mendapatkan nilai yang baik, atau stimulus menimbulkan suatu respon yang memunculkan penguatan, maka koneksi SR akan menguat. Begitupun sebaliknya, ketika stimulus memberikan respon yang menimbulkan CSR melemah. Contohnya ketika seorang guru memberikan hukuman kepada muridnya karena tidak mengerjakan PR. Next. Kesiapan. Membahas mengenai kesiapan individu dalam melakukan sesuatu, artinya ketika individu sudah siap, maka individu tersebut akan cenderung untuk bertindak, sehingga apabila mencapai hasil yang semaksimal mungkin, maka harus ada kesiapan organisme yang terjalin untuk melakukan kegiatan belajar tersebut. Next. Yang ketiga, ada hukum latihan, menjelaskan bahwa ulangan atau latihan merupakan hal pertama dalam belajar. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan ketika pelajaran sering diulang-ulang atau sering melakukan latihan, maka akan semakin kuat ingatan siswa terhadap pelajaran tersebut. Mewujudkan itu semua, perlu melakukan beragam variasi, serta perlu melakukan pengaturan waktu distribusi frekuensi ulangan agar mampu menentukan hasil belajar. Adapun rumusan masalah yang keempat, yang berikutnya adalah bagaimana penerapan teori pelajaran. Adapun penerapan lain yang bisa dilakukan dalam teori belajar behaviorisme ini yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, melakukan analisis pembelajaran, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal anak, menentukan indikator keberhasilan belajar, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan strategi pembelajaran. Next. Itulah materi pertama yang dibawakan oleh Saudari Sastri Adelia. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita pindah pada materi kedua kepada Saudari Nuryanti Wao memaparkan materi kedua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kekurangan dan kelebihan teori L. Thorndike. Kelebihan teori belajar Thorndike, dengan sering melakukan pengulangan dalam memecahkan suatu permasalahan, anak didik akan memiliki sebuah pengalaman yang berharga. Selain itu, dengan adanya sistem pemberian hadiah akan membuat anak didik menjadi lebih memiliki kemauan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
Kekurangan teori belajar Turundai. Teori ini seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan antara stimulus dan respon. Teori ini tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon ini dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpanan antara stimulus yang diberikan dengan respon. Itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, itulah materi kedua yang dibawakan oleh Saudari Nuryanti Wao. Saya ucapkan terima kasih. Kita ke penghujung presentasi kali ini. Terima kasih. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Baik, presentasi pada malam hari. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan saya telah mempresentasikan teori belajar menurut L. Thorndike ini. Saya kutip sedikit bahwa teori belajar L. Thorndike ini membentuk hubungan antara stimulus dan respon. Hubungan stimulus dan respon ini menentukan kuat lemahnya tingkah laku yang dibentuk. Bila hubungan itu kuat menjadi kebiasaan, jika hubungannya itu lemah, maka kebiasaan akan hilang. Karena teori ini menekankan hubungan antara stimulus dan respon, maka disebut teori koneksionisme atau teori bond. Itulah yang sempat saya kutip dari presentasi kali ini. Itulah tadi presentasi yang sempat kami bawakan. Terima kasih selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Sekian dari kami. Sabil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalam wa ma yasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.